Selamat sore, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mohon maaf sebelumnya kalau saya tidak sempat untuk mengupload renungan minggu pekan Advent yang keempat. Dan besok tanggal 23 saya akan upload untuk apa itu makna perayaan Natal, arti dari kata Natal itu sendiri. Ya. Bersama dengan saya Fatri Pandare Mesa. Mari kita masuk dalam permenungan dalam pekan Advent yang keempat. Bacaan pertama diambil dari 2 Samuel bab 7 ayat 1 sampai 5, dan ayat 8b sampai 11, dan ayat 16. Untuk menjamin kelangsungan wangsanya serta menyediakan sebuah pusat kegiatan bagi bangsanya, Raja Daud merencanakan pembangunan sebuah tempat kediaman bagi Allah, sebuah rumah perlindungan bagi tempat berjanjian. Bisa dilihat di 2 Samuel bab 7 ayat 1 sampai 3. Tetapi dengan perantara Nabi Nathan, Yahweh memberitahukan kepada raja bahwa justru dialah yang akan membangun sebuah rumah bagi raja. Ayat 11b dan 16. Teks ini hendaknya dipahami dengan tepat bahwa Allah tidak setuju dengan rencana pembangunan Kenisah. Ia hanya menghendaki supaya masa depan bangsa Israel maupun wangsa rajani pertama-tama dilandaskan pada perjanjian antara Yahweh dengan para raja, bukannya pada pembangunan Kenisah semata-mata saja. Kesetiaan Allah maupun para raja Israel akan lebih menentukan jalannya roda sejarah daripada kurban-kurban yang dipersembahkan di dalam Kenisah. Dalam teks ini seolah-olah sudah bergema ucapan Yesus sendiri, bahwa bait Allah yang berkenan kepada Allah Bapa ialah tubuhnya sendiri. Bisa dilihat di Yohanes bab 2 ayat 21. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma bab 16 ayat 25 sampai 27. Semua manusia dapat memperoleh keselamatan. Ini sebuah rahasia, kata Rasul Paulus. Selama ini rahasia itu tersembunyi, sehingga manusia tidak dapat memahami bahwa biarpun lambat, namun secara pasti, sejarah menuju kepada titik penghabisannya. Di ayat 25. Kini rahasia itu dinyatakan dalam kehidupan dan wafat Yesus Kristus untuk semua manusia. Orang Kristen mengenal tujuan sejarah umat manusia, tentu saja akhir zaman yang kita alami sekarang, yang akan juga diramalkan masih diselubungi awan gelap dan tampaknya masih tidak berarah. Namun semakin meningkatlah kerukunan manusia di bumi, semakin terbukalah pula selubung itu. Dengan demikian terlaksanalah rencana Allah terhadap umat manusia. Di Injil Lukas bab 1 ayat 26 ayat 38 menceritakan mengenai kabar Maria. Ini tersiratlah berbagai gagasan-gagasan Alkitabiah. Antara kabar tentang kelahiran Yohanes pada Zakaria dan persembahan Yesus dalam bait Allah berlangsung 70 pekan. Lamanya waktu ini sama dengan yang disebut dalam kitab Daniel. Bisa lihat di Daniel bab 7 ayat 9 sebagai lamanya waktu masa menjelang zaman keselamatan. Malaikat Gabriel tampaknya mengukur waktu itu dengan tepat. Dalam teks ini sungguh diberi segala gelar rajani. Ayat 31 sampai 33. Maksudnya, dia sungguh-sungguh Mesias. Maria diperkenalkan Lukas sebagai lambang Yerusalem, waris janji-janji mengenai keselamatan. Ayat 27 hingga 28. Yang ditujukan kepada kota itu setelah ditinggalkan sang mempelainya, yaitu kepada Yerusalem yang berduka cita, namun tetap dipanggil untuk menjadi partner merdeka dalam suatu perjanjian baru dan definitif. Dengan cara ini, Lukas menyelubungi rahasia terkandungnya dan lahirnya Yesus dalam bentuk sebuah renungan dan memperkenalkannya sebagai penggenapan akan harapan Israel. Menurut Lukas, harapan itu tidak akan terwujud melalui Yerusalem, melainkan dari seorang wanita yang sederhana dan miskin. Memang sungguh menjadi misteri dari Allah sendiri bahwa putranya datang ke dunia bukan dengan hal-hal yang mewah, bukan dengan hal-hal yang terencanakan dengan sebegitu rupa untuk indah dan segala macam, tidak.
Tuhan punya rencana membuat manusia itu sadar bahwa penebus datang tidak dengan kemewahan. Penebus datang dengan kehinaan, dengan kemiskinan dalam dirinya. Menjadi manusia yang benar-benar berada di titik yang terendah, bukan dalam title-title yang memiliki jabatan. Makna Immanuel sebagai penebus, sebagai Tuhan yang beserta kita, itu menandakan juga bahwa kita diundang untuk sederhana. Kita membawakan diri kita kepada hal yang benar-benar bersih, benar-benar tidak memiliki apapun, untuk datang kepada Yesus. Namun apakah kita sanggup untuk melihat itu semua dalam diri kita? Demikian renungan yang bisa saya berikan, dan besok tanggal 23 saya akan memberikan renungan ataupun juga pengetahuan mengenai apa arti makna Natal itu sendiri. Ya. Baik, demikian yang bisa saya berikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki pekan Advent yang keempat.